Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladys Dimawarni dari kelas Sistem Informasi Regular A 2018. Saya akan menjelaskan mengenai tambahan soal pada soal pertama dan soal kedua pada UTS mata kuliah Enterprise Research Planning. Adapun nomor 1 dengan soal jelaskan yang dimaksudkan dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contoh implementasinya di suatu sistem informasi rumah sakit. Jadi ERP tidak akan dapat diimplementasikan di sebuah perusahaan jika tidak memiliki bisnis proses yang jelas. Maka dari itu, dalam penerapan ERP, kita harus ada bisnis proses yang jelas akan supaya terjalan dengan baik. Lalu pada dalam penerapan ERP ada yang disebut dengan one input multiproses, yaitu di mana pada sistem penerapan ERP ini input cukup dilakukan satu kali, tetapi dapat melakukan banyak proses. Seperti konsep ERP sendiri untuk membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola sumber daya serta mengintegrasi data yang ada di dalam proses bisnis. One input multiproses inilah yang dapat membantu memudahkan pekerjaan dan menjadikannya lebih efektif dan efisien karena sudah terintegrasi. Adapun contoh implementasi pada sistem informasi rumah sakit, yaitu dengan menggunakan ERP pada sistem informasi rumah sakit ini, memanfaatkan one input multiproses pada saat input obat dan alat kesehatan pada multi gudang dan multi apotek. Sehingga pengendalian stok obat dan alat kesehatan bisa dilakukan dengan lebih mudah, karena perkembangan posisi stok bisa diketahui setiap saat, karena data ini terintegrasi dengan baik dengan data yang lainnya. Selanjutnya soal kedua, yaitu dalam upaya untuk mengimplementasikan ERP, kita sudah dapat memprediksi gejala awal yang dapat dijadikan pedoman berhasil atau tidaknya penerapan ERP yang akan dilaksanakan. Jelaskan gejala awal yang dapat dijadikan pedoman penilaian tersebut. Jawaban saya yaitu ERP tidak akan dapat diimplementasikan di sebuah perusahaan jika tidak memiliki bisnis proses yang jelas. Untuk itu, bisnis proses harus dipersiapkan dengan matang serta strategi operasi harus mendorong perencanaan dan pengembangan proses. Perusahaan juga harus menetapkan antara merubah bisnis proses untuk menyesuaikan sistem atau sebaliknya. Nah, hal inilah yang dilakukan agar lebih terarah dan juga estimasi waktu implementasi dapat sesuai. Lalu kurang matangnya pengetahuan dan kurang tenaga ahli juga menjadi gejala awal yang menentukan berhasil atau tidaknya penerapan ERP. Maka dari itu, anggota tim yang terlibat harus bertanggung jawab atas tindakan dan sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk menghindari kegagalan penerapan ERP ini, perusahaan harus mempersiapkan perencanaan mulai dari bisnis proses, sumber daya, dan hal lainnya yang harus disiapkan dengan matang, dengan sebaik mungkin, serta harus memahami lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangan, kesuksesan dan kegagalan dalam dalam ERP. Harus memahami lebih dalam juga mengenai pengetahuan dan tujuan bisnis perusahaan. Karena semua orang dan bagian yang akan terpengaruh oleh adanya ERP ini harus terlibat dan memberikan dukungan terhadap jalannya ERP. Dengan implementasi ERP ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Demikian jawaban saya untuk UTS nomor 1 dan 2. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.